Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Rabb kita, satu-satunya sesembahan kita yang berhak disembah. Apa yang disembah manusia selain Allah Subhanahu wa taala adalah sesembahan yang batil. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta ini, yang menciptakan kita semua, mengaturnya, menghidupkan kita, mematikan kita, dan Allah Subhanahu wa taala tempat kita bergantung. Dialah tempat kita memohon ampun, dialah tempat kita berpasrah dan tawakal. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita untuk beribadah kepadanya, menciptakan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang telah Allah Subhanahu wa taala pilih untuk menjadi teladan bagi seluruh umatnya, untuk menjadi rasul yang terakhir, pembawa risalah yang sempurna. Barang siapa yang mengikuti beliau, barang siapa yang mempelajari sunnahnya, berusaha mengikutinya dalam kehidupan ini, niscaya dia akan mendapatkan kehidupan yang baik di dunia dan akhirat. Namun barang siapa yang menyelisihi sunnah Nabi SAW, tidak mau mengikuti sunnahnya, tidak mau mengikuti ajarannya, maka celaka bagi dia di dunia sebelum celaka baginya di akhirat. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang mengambil teladan beliau, menjadi orang-orang yang bisa mengikuti sunnah beliau dan istiqomah sampai ajal datang menjemput kita dalam keadaan husnul khatimah. Tak lupa kami wasiatkan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa, bertakwa kepada Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya dengan penuh keikhlasan hanya kepada Allah. Bukan kita beribadah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya dengan niat-niat dunia, dengan niatan ingin dipuji orang, ingin mendapatkan nama, ingin mendapatkan harta. Namun jadikan takwa kita betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ketakwaan yang ikhlas ini akan melahirkan takwa yang istiqomah. Dimanapun kita akan bertakwa pada Allah. Bukan hanya dalam masjid ini saja, di luar pun kita akan takwa pada Allah. Bukan hanya di keramaian saja, ketika sendirian pun kita akan bertakwa kepada Allah. Dan bertakwa kepada Allah yang sebenar-benarnya takwa juga adalah takwa yang dilandasi dengan ilmu. Kita tidak bisa mengerjakan perintah Allah kalau kita tidak paham ilmunya. Kita juga tidak bisa melingkarkan larangan Allah dengan baik kalau kita tidak paham dengan ilmunya. Maka takwa ini butuh ilmu. Demikian pula bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa adalah ketakwaan yang dilakukan mastata'tum, semaksimal kemampuan kita. Kita kerahkan kemampuan kita sungguh-sungguh dalam rangka meraih ketakwaan, dalam rangka menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Tidak asal-asalan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Kita sekarang ini berada pada 10 awal di bulan Dzulhijjah. 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Sebuah hari-hari yang sangat agung.
di mana Nabi SAW mengatakan tentang hari-hari ini, ma minal ayyam al-amalu salih fihinna ahabbu ilallahi min hadhil ayyam. Tidak ada hari-hari di mana amal soleh yang dilakukan seseorang di hari-hari ini lebih dicintai oleh Allah dibandingkan dengan amal soleh yang dilakukan di hari-hari ini. Para sahabat bertanya, walal jihad fisabilillah ya Rasulullah. Tidak juga dengan jihad fisabilillah ya Rasulullah. Apakah amalan soleh yang dilakukan di hari-hari ini lebih dicintai Allah daripada jihad fisabilillah? Kata Nabi SAW, walal jihad fisabilillah illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi wa lam yarji' bidzalika min syai'in. Kecuali orang yang keluar jihad di jalan Allah dengan membawa semua hartanya dan nyawanya, dan dia tidak kembali dengan hartanya sedikit pun, habis semuanya di jalan Allah, dan bahkan tidak kembali dengan nyawanya. Gugur orang tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang beramal soleh di awal 10 awal Dzulhijjah ini seperti orang tersebut, seperti orang yang keluar dengan hartanya, dengan nyawanya, dan dia tidak meninggalkan sedikit pun. Subhanallah. Jamaah yang dimuliakan Allah, amalan yang sangat agung yang mungkin kadang kita lupa. 10 hari terakhir di bulan Ramadan kita mungkin teringat karena bulan Ramadan adalah bulan yang utama. Namun 10 awal Dzulhijjah ini lebih utama. Bahkan banyak ulama mengatakan bahwa 10 akhir di bulan Ramadan keutamaannya ada pada malam hari. Dia lebih utama dari 10 awal di bulan Dzulhijjah malam harinya. Akan tetapi 10 awal Dzulhijjah di siang hari lebih utama dari 10 akhir Ramadan di siang hari. 10 akhir Ramadan di siang hari utama, tapi 10 siang hari awal Dzulhijjah ini lebih utama dari 10 hari awal di bulan 10 hari akhir di bulan Ramadan di siang harinya. Kenapa demikian? Para ulama menjelaskan karena di 10 awal Dzulhijjah ini terkumpul berbagai macam ibadah besar. Ada ibadah sholat 5 waktu yang wajib kita kerjakan. Ada ibadah zakat yang bisa kita kerjakan. Ada ibadah kurban, ada ibadah haji yang itu hanya dikerjakan di bulan-bulan ini. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manfaatkan 10 awal Dzulhijjah ini untuk menambah kebaikan kita, menambah timbangan amal soleh kita. Apa yang bisa kita kerjakan di awal bulan Dzulhijjah ini? Yang pertama, amalan hati. Ini perkara yang tidak boleh kita lupakan. Amalan hati. Bahkan ini perkara yang sangat penting. Karena kalau hati kita baik, maka anggota tubuh kita dan lisan kita akan baik. Tapi kalau hati kita jelek, maka anggota tubuh kita dan lisan kita pun akan buruk. Apa amalan hati? Di antaranya misalnya tawakal kepada Allah. Perkuat tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkuat rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkuat rasa harap kita kepada Allah. Perkuat rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkuat rasa mengagungkan kita kepada Allah. Perkuat rasa husnudzon kita kepada Allah. Perkuat rasa kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam gerak-gerik kita. Semuanya adalah amalan hati. Perkuat itu semua sehingga ini amal ibadah yang besar yang bisa kita lakukan di antaranya di 10 awal Dzulhijjah. Demikian pula di antara amal ibadah yang khusus di 10 awal Dzulhijjah ini adalah berkurban. Berkurban, sebuah ibadah yang disunnahkan oleh Nabi SAW dan juga meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam. Berkurban dengan hewan kurban yang telah ditetapkan oleh syariat. Maka ini di antara ibadah yang penting. Dan kadang-kadang kita tidak bisa bukan karena tidak bisa, tapi kadang-kadang kita tidak bisa karena tidak memprioritaskan perkara ini. Kita hanya menunggu saja kalau pada saat hari H kita punya rezeki kita berkurban. Kalau tidak ya sudah kita tinggalkan perkara ini. Padahal kita bisa menabungnya. Kalau satu hari kita menabung 10.000 rupiah, maka 1 tahun akan terkumpul kurang lebihnya 3.500.000 rupiah. Maka itu cukup untuk berkurban 1/7 bagian sapi atau 1 kambing yang cukup baik. Maka begitulah, jadikan ibadah ini di antara prioritas ibadah kita yang lainnya. Demikian pula ibadah yang khusus di bulan ini adalah ibadah haji. Ibadah yang merupakan bagian dari rukun Islam yang kelima. Ibadah yang dilakukan wajib bagi seorang muslim yang mampu sekali seumur hidupnya minimal. Ibadah haji, ibadah yang Nabi SAW bersabda, bagi orang-orang yang hajinya mabrur, diterima oleh Allah, laisa lahu jazaan ilal jannah.
tidak ada balasan bagi dia kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibadah lainnya adalah ibadah berpuasa. Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa beliau berpuasa dari tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah. 9 hari full beliau berpuasa. Maka boleh kita melakukan sebagaimana yang dilakukan Nabi SAW. Boleh kita memperbanyak puasa di bulan ini, Senin Kamisnya, atau diselang-seling, atau full sebagaimana yang dilakukan Nabi SAW. Dan ada satu puasa yang khusus, yaitu puasa Arafah, Siyamu Arafah. Puasa yang disebut Nabi SAW akan menghapuskan dosa 1 tahun sebelum ini dan 1 tahun sesudah ini, yaitu dosa-dosa kecil. Jangan kita lewatkan. Dia puasa yang dilakukan tanggal 9 Dzulhijjah. Disebut puasa Arafah karena dia dilakukan ketika kaum muslimin yang sedang haji wukuf di Arafah. Yang sedang tidak berhaji, maka dia berpuasa di hari Arafah tersebut. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, di antara ibadah lainnya yang bisa kita lakukan di awal-awal Dzulhijjah ini dan bahkan sampai nanti hari tasyrik adalah memperbanyak takbir di jalanan, di kendaraan, dimanapun kita berada. Perbanyak zikir kepada Allah, wabil khusus takbir. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Perbanyak bacaan tersebut dan jadikan bukan hanya lisan saja, betul-betul hati kita pun ikut bertakbir, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, memuji keagungan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Jadikan hati kita pun demikian sehingga takbir kita lebih bermakna, zikir kita lebih bermakna karena disertai dengan hati yang mengikutinya. Demikian pula di antara ibadah yang bisa dilakukan adalah secara umum ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Perbanyak sedekah kita di 10 awal Dzulhijjah ini. Perbanyak puasa kita dengan puasa sunnah. Perbanyak ibadah salat sunnah kita. Perbanyak kita demikian pula perbanyak berbuat kebaikan kepada sesama. Wabil khusus kepada orang-orang yang punya hubungan dengan kita, kepada kedua orang tua kita, kepada keluarga kita, kepada kerabat kita, kepada tetangga kita dan lainnya. Berbuat baik kepada sesama dengan memberikan hadiah kepada mereka, dengan berbakti kepada kedua orang tua, dengan mungkin mewujudkan apa yang mereka inginkan tanpa harus mereka minta dan lain sebagainya. Dan di antara ibadah lainnya yang bisa kita lakukan di 10 awal Dzulhijjah ini, di awal 10 Dzulhijjah ini yang sering kali dilupakan juga meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan kemaksiatan ketika ada pemicunya kita untuk berbuat maksiat, ada motivasinya, ada dorongan kita berbuat maksiat. Ketika itu ditinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala, ini ibadah yang sangat agung, ibadah yang besar. Ketika kita dipicu untuk misalnya melakukan perbuatan zina, kita tinggalkan karena Allah, ini ibadah yang sangat besar. Ketika kita dipicu untuk melakukan kezaliman, melakukan kecurangan, melakukan kebohongan, kemudian kita tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala, ini ibadah yang besar. Ketika kita dipicu untuk minum khamr, kita tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka ini ibadah yang besar. Tinggalkan maksiat, tinggalkan kemaksiatan di 10 awal Dzulhijjah ini, dan semoga Allah memberi taufik pada kita untuk terus mudah meninggalkan kemaksiatan. Karena tanpa taufik dari Allah, kita tidak bisa beramal soleh, kita tidak bisa meninggalkan keburukan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billahi amma ba'du. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betul-betul gunakan, manfaatkan waktu kita, wabil khusus di awal Dzulhijjah ini. Sebuah modal yang Allah berikan kepada kita di dalam dunia ini, waktu kita. Barang siapa yang memanfaatkan waktunya untuk beriman, untuk beramal soleh, untuk saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran, maka dialah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa yang menyia-nyiakan waktunya, membuang-buang waktunya di atas keburukan, di atas kemaksiatan, maka merugilah dia. Sebagaimana Allah firmankan, wal 'asr, innal insana lafi khusrin, illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
demi masa, demi waktu. Allah bersumpah dengan makhluk di antara makhluk Allah, waktu yang Allah jadikan ini modal bagi manusia untuk beramal. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia kita semua dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali yang beriman. Orang yang tidak beriman rugi dunia akhirat. Wa amilus solihat, dan orang-orang yang beramal soleh. Maka orang yang tidak beramal soleh rugi. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, dan saling menasehati dalam kebenaran dan saling menasehati dalam kesabaran. Maka jadikan seluruh waktu kita berada pada seputar kegiatan tersebut, untuk iman, untuk amal soleh, untuk saling menasehati dalam kebenaran dan bersabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la aiban illa satartah wa la maridan illa syafaitah wa la dhalan illa hadaitah wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayna shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Aqimus shalah.